Jangan kau karena kau adalah sarjana hukum kau merasa mengakui Bible. Yohanes 12:44-50. Apakah itu berbicara konteks tentang penghakiman akhir zaman? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kenapa rupanya mau belajar Islam? Gak apa bang, ya Alasannya lihat live abang. Gimana? Ya, karena sering lihat live abang. Oh gitu. Iya. Iya. Allahu Akbar. Ini bang, kan gini kan, aku emang dari kecil kan Kristen ya, maksudnya bukan dari kecil Kristen ya, emang Kristen kan sampai sekarang. Cuman gini, kan abang lagi bahas Yesus hakim adil ya. Iya betul. Ya, abang tanya Yesus adalah hakim yang adil, kan kalau buat orang Kristen kan, ya untuk saya kan percayanya kan Yesus emang hakim yang adil nih. Iya. Ya menurut abang gimana kok? Ini yang menurut abang ada pemikiran lain atau gimana? Yesus ini memang bukan hakim adil atau sebenarnya Yesus hakim yang adil atau gimana? Menurut pandangan abang deh, aku mau nanya sih bang. Iya. Ya, abang kan lebih tahu, aku kan biasa-biasa. Iya. Di dalam Bible itu memang Yesus itu hakim adil. Nah, yang miris di sini adalah ketika saudara-saudara kami Kristen itu bangga dengan Yesus menjadi hakim adil, Kristen menganggap bahwa mereka akan masuk surga. Justru tidak. Justru dengan Yesus hakim adil, maka Kristen akan diusir ke neraka. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Yohanes. Boleh potong bang? Boleh potong? Boleh. Takut lupa. Boleh. Gini, ini kan saya sebagai Kristen ya bang. Nah, kalau misalkan kalau Yesus kan tadi kalau di Bible kan memang dikatakan Yesus memang hakim yang adil. Kemudian abang bilang kebanyakan Kristen percaya karena kalau Yesus ya hakim yang adil bakal masuk surga. Padahal kenyataannya saya sebagai Kristen, walaupun saya yakin Yesus adalah hakim yang adil, saya belum tentu juga saya akan masuk surga, karena contoh seperti kayak sifat dan tingkah laku saya di dunia ini masih belum pantas untuk masuk surga. Contoh seperti itu bang. Jadi saya juga, walaupun saya percaya ini saat ini ya bang, karena kan saya masih mau belajar Islam nih. Untuk saat ini saya belajar kan Yesus adalah hakim yang adil. Berarti, tapi saya nggak percaya kalau walaupun dia hakim yang adil, saya akan masuk surga, enggak. Karena dia hakim yang adil, justru saya malah masuk neraka gitu. Karena dengan kehidupan saya yang seperti berdosa ini, saya nggak pantas gitu masuk ke surga gitu bang. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mengikuti data ya di dalam kajian literasi yang sehubungan dengan kekristenan, Kristen itu tidak ada dosa lagi. Orang-orang Kristen ini anak Tuhan, mereka tidak terikat oleh dosa. Jadi ketika dikatakan oleh Paulus bahwasanya mereka orang-orang Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi mereka adalah anak Tuhan. Pernah dengarkan itu? Oke, benar. Anak Tuhan yang dimaksud bukan secara harfiah sih menurut ya saya sebagai saya Kristen, saya juga paham bahwa anak Tuhan yang dimaksud dalam sini bukan dia Tuhan terus saya anaknya terus saya juga Tuhan juga. Saya dalam secara harfiahnya nggak seperti itu sih bang. Maksudnya saya disebut sebagai anak Tuhan karena saya mengikuti apa yang Tuhan ajarkan gitu. Yang menurut kami ya bang ya, bukan menurut abang. Maksudnya abang kan pandangannya dari kacamata agama abang ya. Kalau dari agama saya kan ya saya memandangnya Yesus itu kan adalah Tuhan. Jadi saya menganggap ya Tuhan, dan saya sebagai anaknya ya saya harus ikutlah sama orang tua saya gitu kan. Dia orang tua saya anaknya ya saya harus ikut apa yang itu. Saya pandangannya seperti itu, bukan secara fisik saya Tuhan juga, bukan. Iya, memang bukan. Tapi kalau kita lihat dalam Galatia 4 ya, Galatia 4 nomor 7. Di situ dikatakan oleh Paulus, kalian ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga, pewaris daripada, ahli waris daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu kan tidak terikat oleh hukum.
Tuhan tidak terikat hukum, Tuhan tidak terikat oleh aturan apapun, maka Kristen sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris dan bukan hamba, maka otomatis yang menjadi penyembah itu hanya hamba. Hamba ketika melanggar perintah Tuhan berdosa. Tapi kalau anak melanggar perintah Tuhan, ya tidak berdosa. Karena dia biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai oleh Tuhannya, karena dia dianggap sebagai anak, bukan lagi hamba. Jadi orang Kristen otomatis masuk surga lah, menurut pandangan doktrin tersebut. Akan tetapi tidak segampang hayalan yang kemudian didoktrinkan kepada Kristen. Kenapa? Ternyata Yesus ini hakim adil. Sebagai hakim adil, pola penghakiman Yesus itu jelas tertulis di Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Kristen tidak bisa goyang di situ. Kristen tidak ada harapan. Mau dia yang tidak melakukan dosa, mencuri, berzina, merampok, atau apapun seluruh dosa di bumi ini tidak dia lakukan kecuali menyembah Yesus, maka tetap aja tidak masuk surga. Kristen itu nggak ada jalan ke surga berdasarkan Yesus sebagai hakim adil. Kan gitu. Bukannya kalau dia Bang, aku udah boleh ngomong. Iya, silakan. Bukannya kalau dia sebagai hakim yang adil berarti dia tahu dong, maksudnya walaupun dia walaupun misalkan nih saya ini Kristen nih sekarang dan saya mengikut dia, kan Yesus kan bilang bahwa dia jalan kebenaran dan hidup, makanya saya untuk sekarang ini masih di Kristen ya Bang ya, tapi saya masih mau belajar gitu kan, maksudnya tadi Abang bilang untuk menjadi sebuah penyembah itu kan dia harus menjadi hamba ya Bang. Iya. Dan kalau misalkan anak itu dia maksudnya nggak punya konteks untuk menyembah, gitu kan ya? Tadi Abang bilang. Iya. Nah, kalau menurut gimana ya? Aku bilang ya. Kalau misalkan menurut saya ya Bang, yang sekarang ini masih Kristen ini Bang, maksudnya memang dia ngomong sudah dianggap jadi anaknya ya Bang ya, tapi kan itu hanya untuk supaya dekat aja nggak sih Bang, bukan secara memang anaknya terus nggak boleh nyembah gitu. Gimana sih Bang, mau dibilang gimana ya, kayak aduh ya bahasanya sih, kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Itu yang pertama, kan gitu. Belum lagi kita kan manusia Bang, dan dia konteksnya Tuhan Bang. Maksudnya level perbedaannya ada di situ Bang. Walaupun kita anak kan kita tetap manusia gitu loh. Sedangkan dia kan maksudnya entitasnya kan sebagai Tuhan. Kalau hamba manusia hamba juga termasuk manusia. Hamba itu banyak ya, bisa mungkin kalau percaya ada jin atau segala macam, ada yang kalangan bawahnya itu termasuk dibilang hamba, atau bahasa Inggrisnya servant kan. Jadi maksudnya ya ada yang disembah gitu kan. Gitu. Sedangkan manusia itu karena manusia gak harus ada yang disembah, tergantung bagaimana iman dan kepercayaan dia. Kalau misalnya dia gak percaya Tuhan, berarti dia gak perlu nyembah Tuhan gitu gak maksudnya Bang? Kalau misalnya dia percaya Tuhan, berarti dia percaya harus ada yang disembah, harus ada yang ditakuti, harus ada yang diikuti. Gitu gak sih Bang? Maksudku Yesus mengatakan kepada pengikutnya, kamu bukan lagi hamba. Benar. Tapi kamu adalah anak. Nah, hamba di sini maksudnya kamu bukan hamba, maksudnya apa itu? Boleh. Iya, mungkin sudah bisa buka kamera kali ya. Coba diuji aja. Oh, belum bisa. Belum bisa, Bang. Hamba di situ kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Maksudnya apa? Perbandingan antara hamba tadi dengan anak. Kalau anak apa? Kalau hamba apa? Karena setahu saya hamba itu ya kalian harus tunduk pada aturan Tuhan. Anak nggak perlu lagi tunduk. Ayatnya apa ya Bang? Boleh tahu nggak? Ayat apa? Dari itulah. Bentar. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7. Iya.
Sebentar saya ambil Alkitab dulu bang. Ya, Saudara Daniel boleh turun dulu, habis itu naik lagi, biar bisa buka kamera. Turun gimana? Iya, saya turunkan dulu, nanti minta permintaan lagi ya. Oh ya, oke bang. Oke, makasih. Eva. Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Halo. Iya, halo. Malah dandutan kau cumi. Kasihkan. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo juga. Katolik Protestan. Halo. Yes. Katolik Protestan. Yes. Oh yes. I am from Pakistan. Pakistan, Katolik. Pakistan. Mana tadi itu? Lari. Semangat malam. Halo. Malam. Halo, semangat malam. Malam. Halo, malam. Halo, tes. Teman-teman yang ada di atas yang non muslim yang mana ya? Malam juga malam. Apa? Iya, oke, lanjut kita. Silakan. Tanya sampai mana ya bang? Oh, Yang sampai tadi itu. kita bukan lagi hamba tapi anak ya, abang. Iya, betul. Boleh nggak aku nggak hafal nih ayatnya apa gitu bang? Di di mana? Galatia 4 nomor 7. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, nah kamu juga adalah ahli waris. Ahli waris. Tapi ayat ini bang, kalau di Alkitab aku dia dikonekin ke Roma bang.
ayat 5 sampai 7 dihubungin sama Roma 15 ayat 15 sampai 17 Bang. Aku mau lihat dulu boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Ini kan maaf ya Bang, ini nggak apa-apa nih aku lama-lama Bang. Nggak apa-apa. Soalnya aku juga untuk referensi juga sih Bang. Iya, silakan. Referensi bagaimana. Tapi sebenarnya bukan dari topik yang hukum Yesus adalah hakim adil ini sebenarnya saya mau nanya. Saya gabung live Abang sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dilindungi bersama. Oke. Berhak menerima janji-janji Allah. Oh gitu ya. Gimana ya Bang, menurut Abang ayat ini Bang? Aku juga bukan ahli. Dengan yang Roma 8, 15 sampai 17 gitu. Itu menjelaskan di Galatia tadi Bang. Dia dikonekin ke sini Bang. Iya, banyak data sebenarnya yang terkonek dengan itu, termasuk Kolose 2 nomor 16, kemudian Galatia 5 nomor 1. Oke, berarti kan ini maksudnya Abang mau membantah bahwa sebagai anak kita kan berarti kan kita sudah berdosa gitu kan, menyembah. Kan kita udah nggak punya hak lagi menyembah kan, berarti Bang, karena kita bukan hamba lagi gitu kan. Abang mau mengkoreksi di situ kan maksudnya? Iya, maksudnya orang Kristen ini tidak mesti lagi tunduk kepada aturan. Abang mau nyentuh di situ ya, titik itunya ya. Iya. Oke, terus boleh nggak berbeda topik dengan hamba dan anak tadi Bang? Boleh, silakan. Mau nanya Bang, kayak misalkan kenapa alasan Yesus itu, ini ngomong di luar topik dikit ya Bang, nanti bisa balik lagi sih. Kenapa di luar, kan saya sebagai Kristen kan percaya bahwa Yesus itu Tuhan kan adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Iya, maksudnya apa alasan seorang kalau memang dia bukan Tuhan gitu Bang? Kenapa alasan apa gitu yang dia mau nyebutin sebuah kalimat yang bisa dibilang itu bisa bilang gila ya, tapi kalau dari dibilang gila ada bukti nggak kalau Yesus itu gila gitu? Kan kalau misalkan saya nih ngomong, bro, sini bro, aku nih jalan kebenaran dan hidup, ikut aku lah masuk surga. Kira-kira aku dibilang gila nggak Bang? Kira-kira kayak gitu. Tapi ketika Yesus yang bilang seperti ini, banyak yang percaya dan bukan kalimat itu aja sih yang menyebutkan bahwa Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan gitu. Dia adalah jalan kebenaran, kan bukan jalan kebetulan begitu Bang. Kebetulan dan kebenaran kan beda kan Bang. Dia itu jalan kebenaran dan hidup gitu. Ya apa maksudnya alasan itu Bang? Boleh nanya nggak Bang? Mungkin Abang bisa lebih jawab pertanyaan saya itu. Iya. Jadi Yesus itu datang bukan kepada kita orang Indonesia. Yesus diutus oleh Tuhan untuk kaum yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Bani Israel. Ketika Yesus dengan segala kekurangannya datang kepada kaumnya menolaknya dong. Kaumnya tegar tengkuk, kaumnya sombong. Orang Bani Israel memandang Yesus itu sebelah mata. Lantas dengan sombongnya mereka merasa sudah dijamin surga. Maka Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa? Meskipun kau itu merasa sebagai orang pilihan, bangsa pilihan, kamu itu adalah anak-anak Yakub, kamu itu kemudian adalah penganut Torah yang taat sekalipun, kalau tidak melalui aku, kamu tidak akan sampai kepada Tuhanmu. Karena kalian itu harus menerima aku sebagai Mesias ini. Akulah jalan. Jalan ke Monas itu kan bukan Monas. Sedangkan Yesus itu kan cuma jalan menuju kepada Tuhan. Maksudnya siapa yang ingin sampai ke Tuhan, ya kudu wajib mengikuti apa yang saya teori praktekkan. Nah sekarang Yesus itu apakah mempraktekkan
agama Kristen? Kan tidak. Yesus mempraktekkan sebagai Yudaisme. Sorry, Sinagoge ya, silakan. Kan abang nanya apa? Sorry ya bang, aku potong padahal abang belum selesai ngomongnya. Enggak apa-apa. Jadi bang, tadi kan abang bilang apakah Yesus melakukan apa yang maksudnya yang Kristen tadi bang, ya kan? Sedangkan Kristen itu kan hanya sebutan agama bang, bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus gitu kan bang. Dia kan abang, apakah Yesus melakukan apa yang Kristen lakukan gitu kan tadi abang bilang intinya. Iya. Nah dia kan menunjukkan supaya ke pengikutnya nanti gitu bang. Iya, pengikutnya Bukan kan dia- harus mengikuti apa yang Yesus kerjakan, bukan? Benar. Nah, adakah Yesus itu ibadah Minggu? Menguduskan hari Sabat bang. Ya, Sabtu berarti. Hari Sabat menurut ya kita aku nggak tahu sih dengan kemajuan dunia ini apakah memang itu hari Sabtu apa hari Minggu, bisa aja hari Senin juga. Aku cuma nggak percaya itu hari Minggu, bisa aja di hari Senin atau hari Selasa. Kita lihat pemegang adat itu, adat istiadat Sabat itu. Yahudi Ya, hari kan ini ibadahnya hari Sabtu. Karena hari penciptaan kan, kalau menurut Kristen kan hari penciptaan dunia ini kan ada 6 hari bang. Jadi hari ketujuhnya kan hari istirahat. Berarti maksudnya kalau di dunia ini pakai Masehi, berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Minggu dianggap sebagai hari Sabat atau hari yang istirahat gitu bang. Tapi Nah, kalau ada Sabatnya Sabtu juga aku kurang tahu sih bang. Baru dengar malah dari abang. Orang Yahudi ibadah hari apa? Oh nggak tahu bang. Orang Yahudi aku nggak tahu ibadah hari apa. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Karena Sabat itu memang Sabtu. Bahkan bahasa Yunaninya Sabat itu Sabtu itu Sabaton. Kalau hari Minggu itu ibadahnya Kiriaki berarti. Berarti mungkin bisa aja ini nggak sih bang, adaptasi karena Indonesia ini kebanyakan kerja dari Senin sampai Sabtu nggak sih bang, makanya hari Minggunya gereja gitu bang. Oh, nggak bisa dijadikan alasan itu karena Yesus tidak ibadah Minggu. Yesusnya ibadah Sabtu. Terus Yesus tidak makan babi. Yesus nggak makan babi, oke. Bener sih, Yes. perjanjian baru memang nggak ada ngomong bang, benar. Itu makan babi boleh juga di perjanjian lama sih, bener sih. Itu aku Nah. setuju bang, makanya itu yang bikin aku ragu bang gitu. Maksudnya yang bikin aku juga banyak bertanya, kayak misalnya kenapa ada kontradiksi antara. Tapi aku pernah dengar juga perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti perjanjian baru itu ya penyempurna dari perjanjian lama gitu. Kayak misalnya perjanjian lama itu sebagai sejarah, kemudian perjanjian baru sebagai bagaimana kita hidup yang kita lakukan di dunia ini gitu bang. Itu menurut kita. Jadi gini, terlalu bias kalau kita harus menanggapi satu-satu tanpa kita Iya. selesaikan satu poin kan gitu. Oke, Kita Bang. kembali kepada Yesus Hakim Adil. Oke. Ada kitab di situ kan ya? Ada bang. Ada. Boleh buka Yohanes 12. Bentar ya bang, kita buka Iya. kita ini bang, nggak ada tandanya. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bentar, bang. Oke. Dalam nggak dibuka. Yohanes berapa bang? Sorry. 12. Oke, Yohanes 12. Data 44 sampai 50. Oke, udah. Firman Yesus yang menghakimi bang. Iya. Oke. Jadi mau dibaca Yesus- apa gimana bang? Boleh. Silakan dibaca dari 4-4. Izin ya bang ya. Silakan. Nah, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku
ada dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakim-hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa padaku. Oke bang, Boleh saya jelaskan? boleh, silakan. Baik, kita ambil dari data terakhir, data 50. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup kekal. Perintah. Iya, perintahnya maksudnya. Jadi aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah Bapa kan ya, perintah Tuhan yang datang kepadanya. Iya. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku, kan gitu. Jelas ya? Nah, mundur lagi. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku sampaikan. Aku mengatakannya apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Mundur lagi. Barang siapa? Boleh putus di situ nggak bang? Apakah bisa kita? Kok terputus? Kenapa putus ya? Naik lagi. Wah, mata picek. Dari tadi kenapa sih nggak mau naikkan? Bentar ya, aku on cam dulu. Jangan diturunkan ya Zuma ya. Kalau kau kesurupan masih idiot, pasti kuturunkan. Kau yang idiot, kau bilang saya, kau masa mau ngajari saya lagi? Kalau kau masih blow on kayak kemarin-kemarin, pasti kuturunkan. Enggak gitu. Kalau kau tanya, bukan kau menjelaskan tentang Kristen Zuma. Kau kan saya lebih ilmunya. tahu. Saya lebih tahu dari kamu. Kau sekolahnya apa? Tidak perlu sekolah orang untuk menjadi pintar. Sekolah itu hanya untuk mendapatkan ijazah. Kita orang Kristen nggak sama seperti Islam. Ustadz itu nggak ada sekolahnya. Sedangkan kekristenan ada sekolah teologia. Nggak usah terlalu baik. Masuk ke tema. Jadi oke, silakan. Ini tema menguntungkan kamu ini. Oke? Kenapa di mute sih kalian ini? Kenapa kalau saya naik tuh langsung ketakutan? Ini tema yang menguntungkan kamu. Oke? Oke. Betul. Silakan. Ketika Yesus datang menjadi hakim, Yes. yang menjadi materi penghakiman Yesus, sabda dari dirinya sendiri atau dari Bapa yang menjadi materi penghakiman? Menurut Materi Yesus, itu maksudnya apa? Materi yang kau maksudkan itu apa? yang Materi. menjadi tolak ukur penghakiman Yesus nanti di akhir zaman itu idenya sendiri atau firman dari Bapa Tuhan langit bumi? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini masalah materi penghakiman, bukan masalah Yesus congor. mengatakan aku dan Bapa adalah satu. No. Yohanes 10 ayat 30. Firman yang keluar dari Yesus itu firman dari dirinya atau dari Bapa? Ya, Bapa dan Yesus itu adalah satu. Bagaimana Bapa bisa menyampaikan firman tanpa Yesus? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu adalah penghakiman. Penghakiman di akhir zaman. Nah, ini kayaknya kau belum sampai materinya kayaknya. Kau nak kena belajar sampai situ kayaknya. Ya. Yang datang siapa? Yesus. Yesus. Yang datang sendiri itu apakah Bapa? Yesus, kudu ku jawab. Yesus. Oke. Apakah Bapa itu dan Yesus adalah satu? Satu. Ya udah. Satu Contohnya apa? nih, saya Satu apa dulu? saya kasih contoh. Satu apa dulu? Satu materi, seperti yang kau bilang. Contoh nih, Satu saya kasih materi contoh. itu pintar. Bagus. Dengarkan. Ketika ada saya seorang lawyer. Kemudian ada yang namanya pemberi kuasa. Ketika saya menggugat di pengadilan,
Ya. bersama yang namanya pemberi kuasa. Apakah itu saya berbeda dengan yang namanya pemberi kuasa? Tidak. Saya yang melakukannya. Oke, udah. Yang Saya memberi udah sampai kuasa di adalah situ. prinsipal. Sebentar. Supaya saya jelaskan. Dalam satu yang namanya gugatan, benar nggak? Saya dan yang namanya prinsipal saya adalah satu, benar atau tidak? Iya. Satu materinya atau tidak? Satu Seperti materi. yang kau bilang tadi. Satu materi. Sudah. Bukan satu hakikat. Bukan satu pribadi. Jelas, mereka adalah udah. dua pribadi yang Dua berbeda pribadi. dalam Oke. satu hakikat. Oke. Yohanes 10 ayat 30. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa? Jikalau seorang mendengarkan perkataanku, namun tidak melakukan perkataan itu, aku, Yesus, tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Nah, sekarang Kasih dalilnya, jangan dipotong-potong. Kau ngomong ayat kami, kau kasih dalilnya supaya saya baca Yohanes juga. 12:47. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Betul? Yesus Ya, berkata itu begitu. kedatangan yang pertama. Dia datang seperti Oke, yang tunggu. tertulis bahwa dia datang untuk menggenapi. Dia datang bukan untuk menghakimi. Benar. Setelah dia datang yang kedua kali, baru dia menghakimi. Oke, dia menghakimi atau firman yang adalah Bapa itu sendiri yang menghakimi? Bapa sudah sangat meninggikan dia, Filipi 2 ayat 11, Oh, dan nggak mengaruniakan nama di atas segala nama. Nggak sampai, makanya ilmumu itu masih belum sampai ke situ. Biarkan saya dulu bernarasi. Jangan kau ajari saya, sebentar. Kau Islam kok, nanti saya belum tanya kau kok, biar saya yang jelaskan. Saya bernarasi Kau, dulu. sebentar, Kusuma. Saya bernarasi Gini. dulu. Saya Kau- bernarasi dulu. Saya Kau bernarasi ini kan dulu. Islam, kau Saya nggak Islam, sekolah. tapi saya yang lebih paham Bible daripada kamu. Gini, Suma, saya ini Kristen. Saya tahu. Saya Kau saya cuma ngajari nebeng kau nama ketika kau Yesus. bertanya. No. Kalau kau Islam, No. saya belum tanya tentang Islam Saya tentang ulang kau. lagi. Nanti gilirannya Saya ulang lagi. tanya kepada kau tentang Islam. Saya ulang lagi. Baru kau jelaskan tentang Islam. Saya ulang lagi samamu. Saya uji kau di sini. Saya uji kau. Sejauh mana kau Makanya memahami saya Bible? jelaskan, jangan kau yang namanya Nggak. jelaskan. Sekarang soalan pertanyaan. Kau ini sok pintar tentang Islam. Dengar. Yohanes 12 data 44 sampai 50 ini berbicara penghakiman pada saat dia datang pertama atau pada saat dia datang kedua? Penghakiman Jelas kedua. dia bilang apa? Dia datang untuk menyelamatkan. Dia memberitahu Saya ulang lagi. supaya Saya kita ulang lagi. menggenapi. Saya ulang lagi. Yang diceritakan oleh Yohanes di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 ini berbicara penghakiman di akhir zaman atau penghakiman di kedatangan yang pertama? Dia datang untuk menyelamatkan, sudah jelas kedatangan Saya yang ulang pertama. lagi. Ini yang ketiga kalinya. Ini makanya kalau Kristen tidak belajar begini nih. Saya ulang lagi. Ini penghakiman untuk di akhir zaman nanti atau penghakiman pada saat dia datang untuk yang pertama? Kau mau konteks yang mana? Yang ayat berapa supaya saya ikuti? Ini yang kelima Ini kali. kau tiba-tiba. Yang kelima kali sana ya. Kau baca Saya lagi. Kau tanya baca. ayat Kau baca. berapa yang kau konteks? Kau baca lagi. Kau baca lagi. Kau baca lagi. Kalau kamu mau Ayat saya berapa? ajari, diam dulu. Kau jangan ajari saya. Kau satpam, kau masa mau ngajari saya? Jangan sombong kau. Jangan sombong. Oh, saya nggak sombong. Kau yang sombong. Kau mau Sekarang- ngajari saya Kristen, sedangkan Lah, kau Saya pengetahuan ini kau tentang guru, apa? saya guru. Kau pecatan satpam BTM. Kok saya tahu kau. Saya guru. Kok saya guru guru. sih? Sejak Kau yang kapan punya- kau jadi guru? Kau punya buku cetak. Kau Saya pecatan gurunya. satpam kok. Leo Ari Saya itu gurunya. adalah yang namanya bosku. Saya gurunya. Saya tahu dia Saya Kristen gurunya. kok. Saya Jadi kau gurunya. jangan ajari saya. Saya gurunya. Sejak kapan mana sertifikat kau jadi guru, Tidak Suma? perlu Kita ini orang sertifikat jadi Kristen. guru. Loh, kau Tidak mau perlu saya jadi jelaskan? guru. Saya yang Kristen. Ini buktinya. Nanti kalau saya Ini tanya buktinya. kau tentang Islam, Ini buktinya. baru Ini kau buktinya. Ini buktinya. Kau tidak tahu kan ini? mute. Ini saya tanya sama sekali lagi. Ini yang ke-6 kalinya saya tanya. Kenapa saya di mute? Konteks Yohanes 12 ini berbicara penghakiman akhir zaman atau bukan? Ayat berapa yang kau minta? Masya Yohanes Allah, 12 itu ayat berapa?
Kau ngomong ayat berapa? Konteks dari Yohanes 12 dari data 44 sampai 50 itu berbicara mengenai 44 sampai 50. Saya baca. Supaya Baru kau mau ngerti. belajar. Baru mau belajar. Kok belajar Baru sih? mau Kau ini mau belajar. ajari saya. Baru mau belajar sombong samaku. Adek, kau masih satpam, saya ini sudah yang namanya lawyer. Baru mau belajar. Kau Ya, masih oh, satpam, mereka- kau ngomong. Gimana Baru satpam mau mau ngajarin belajar. lawyer? Baru mau Kau satpam, belajar. kau. Ini bukan materi satpam ini. Ini Ya, materi makanya penting saya tertulis di jelaskan. dalam Bibelmu. Kau tanya. Ini bukan berbicara Jadi kita pengacara ini bukan atau umat kuasa buta hukum, huruf. bukan. Kau itu taunya Jangan kau pasal-pasal. ngomong tentang yang namanya nggak Kau ngerti apa-apa. pasal-pasal tentang kasus Kalau kau nggak ngerti jago. apa-apa, nanti ku tanya kau Meskipun tentang kau Islam itu Zuma. pengacara tidak laku. Jangan kau so Oke? pintar dengan yang namanya Jangan kekristenan. kau karena kau adalah sarjana hukum, kau merasa mengakui Bible. Kau itu pengacara tidak laku kok. Cuma Ini kalau yang kau kita jadi bahas ini. pecatan satpam, Nih, jangan kita kau bahas. Kita kau mau ngomong apa Pecatan- terserah. Mau pecatan satpam, mau pecatan cleaning service, EGP dengan itu semua. Aku tidak peduli. Sekarang bahasa yang kita bahas di sini adalah Yohanes 12 44 sampai 50. Apakah itu berbicara konteks tentang penghakiman akhir zaman? Oke, fokusnya ayat 44 supaya saya bacakan untuk Iya. Aduh. kau ini ternyata mau kau itu- dibacakan atau enggak sih? Makanya ini 44 bukan satpam. sampai 50. Ayo, kau dari tadi cuman menghujat, menghina, merendahkan orang. Pemahamanmu terhadap Enggak Bibelmu menghina, kosong. kau yang sombong. Kau yang Kau jangan sombong atau ajari saya? saya. Kau bawa pribadi ajari- seseorang. Kau hanya membahas pribadi orang. Coba, Karena saya ini belajar, berbicara, ini berbicara mengenai konteks Bible. Mute sih kalian. Yohanes 12 44 sampai 50. Kenapa Ini yang saya ketiga di kali. mute? Ini ketujuh Oke. kali. Ini ketujuh kali saya tanya. ya. Saya bacakan ya. Jangan kau bacakan, itu artinya kamu baru mau belajar. Artinya kau baru mau belajar. Nanti setelah kau baca, Kau mau oh Jadi ternyata gini. begini. Jadi saya sudah bilang. Ternyata begini. Oh ternyata dalilnya untuk begini. Udah. Moderator turunkan aja sampai nih. Kenapa Mending diturunkan? Sampah. Kau tidak ada ilmu. Sampah. Kau tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Trik yang kau gunakan itu trik bonyok. Itu nggak laku sama aku. Trik bonyok itu yang kau pakai. Kasian kau kan? Kau hanya nyerang pribadi. Kasian Delo. Konteks daripada Yohanes 12:44 sampai 50 itu jelas. Itu berbicara mengenai konteks penghakiman di akhir zaman. Dan Yesus bukan menjadi hakim. Malu kau kan? Yesus tidak jadi hakim. Yesus gagal dia. Yang menjadi hakim itu adalah firman yang berasal dari Bapa. Berarti yang menjadi hakim penentu adalah Bapa. Makanya saya baca dari terakhir tadi. Dari data 50, mundur lagi 49, 48, 47, 46, 45, 44. Supaya kau paham bahwa Yesus itu bukan hakim. Yesus menetapkan perkara berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada nggak Bapak berfirman kepadanya tentang Paulus? Ada nggak Bapak berfirman kepadanya tentang gereja, tentang pendeta, tentang pastor, tentang ibadah minggu, tentang makan babi, tentang tidak bersunat? Ada nggak? Malu kau kan? Malu kau kan? Makanya kau belajar. Mungkin apologet Islam dan kau bisa remehkan. Silakan. Tapi pengetahuan tentang Bible jangan kau coba denganku. Kau bukan lawanku. Kau boleh merendahkan saya serendah-rendahnya. Kau boleh mengatakan saya satpam. Kau boleh mengatakan saya apapun sesuka hatimu. Tapi ingat, dalam hal apologet, kau kudu belajar sama aku. Kau butuh 200 tahun minimal untuk menguasai materi-materi Bible itu sendiri. Itu kitabmu bro. Itu kitabmu. Tapi kau nihil. Kenapa nihil? Karena untuk apa kau belajar? Kau cuma doktrin doang kan? Sahabat Tiza Sekran. Gimana dong? Kau mau dipertahankan di sini? Itu di mana konteksnya? Tidak tempat-tempat. Ya, saya baca ya. Oh, kau baru mau belajar.
Beda dengan tadi saudara Daniel. Memang dia betul-betul belajar dan dia akui mau belajar. Lah kamu sombong. Aku adalah pengacara. Pengacara apa kau itu? Pengacara terasi. Pengacara tidak laku. Kantor sudah sepi begitu, nggak ada yang datang. Makanya kau masuk di apologet. Karena kau nggak ada lagi yang pakai. Kalau orang mau jadi pengacara itu, Bung, bukan saya sombong, itu cuma modal ijazah. Pengacara seperti Anda ya, siapapun bisa jadi pengacara. Ada bukunya kok, ada undang-undang, ada kitabnya kok, ada pasal-pasalnya, tinggal dihafal kok. Siapa bisa? Tapi kalau kau jadi sapa belum tentu kau bisa. Belum tentu kau bisa jadi sapam. Tapi saya bisa jadi pengacara. Apa ya? Jadi pengacara apa masalahnya? Sekolah, tinggal bayar, belajar, dapat titel, pengacara deh. Tapi kalau jadi sapam, belum tentu kau bisa. Fisikmu dulu utamanya. Apa ya? Oke? Jangan kau rendahkan orang, bosku. Gak boleh kau rendahkan orang. Kalau kau sendiri tidak memiliki nilai sedikit pun. Pengacara tidak laku. Saya ini pengacara, kau itu sapam. Terus hebat itu. Oh sudah begitu, udah hebat. Silakan saudara Daniel, kalau masih mau naik silakan. Saya diskusi sama orang sombong yang tidak ada ilmunya, buang-buang waktu. Masa Yohanes 12 dia nggak paham materinya secara konteks di sana, bahwa itu penghakiman akhir zaman atau penghakiman pada saat Yesus menerima firman, kata dia. Loh, masa nggak tahu penghakiman itu akhir zaman itu? Itulah penghakiman. Yesus tidak pernah 2 kali menghakimi, cuma sekali doang. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Nafsu kali abang ini. Sempat-sempatnya berlomba-lomba mau naik kapal, tangannya mau naik. Bisa-bisanya. Nafsuan juga, cukup mendengar aja. Nafsuan juga mau naik ke atas. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang. Saya Islam, cuma menyimak. Mengapa diturunkan itu pisau itu? Silakan teman-teman non-muslim naik. Tapi kalau tidak ada ilmu jangan sombong kayak tadi tuh. Modal penghujat, itu penghujat kelas kakap tapi ilmunya nggak ada. Siapapun boleh bertanya tentang Islam, siapapun. Habis itu tanpa pengetahuan tantang petenteng sana kemari. Tapi giliran Bible sudah bahasa Indonesia nggak ngerti, ini celaka ini. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Yang muslim mohon dibatalkan dulu permintaannya dong. Kerjasamanya dibatalkan dulu, diperiksa dulu permintaannya supaya dibatalkan. Mata pisau masih naik, mengis-ngemis naik, pamer kebodohan. Udah bodoh sombong lagi.
Kau belajar dulu 200 tahun baru hadapi saya. Ini tema untuk kau ini. Untuk memenangkan kau, tapi kau tidak bisa menang. Karena Yesus akan menghakimimu. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Halo. Halo. Katolik Protestan abang. Hindu. Hindu lagi. Apakah Anda percaya ada manusia melahirkan Tuhannya? Halo. Manusia melahirkan Tuhannya, dia menyembah anaknya sendiri. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam semua. Silakan buka kameranya. Jangan idiot kayak si pengacara tidak laku tadi itu ya. Silakan. Kau gak sembuh kau cuma. Kau yang tidak sembuh, nyembah anak orang. Enggak, kau ini jadi objekanmu, kau tengok yang mencongor di komal-komal ini, kau tengok. Maksud lu apa? Ini tema tuh, selamatkan dirimu sebelum diusir Yesus tuh. Yesus Ya. hakim adil. Anda percaya? Yesus itu hakim yang adil ya. Silakan. Anda percaya? Iya, percaya. Oke. Sebagai hakim, apa keputusannya ketika ada orang menyembahnya, menuhankan dirinya? Iya, jadi Sebagai hakim yang dimaksud di situ cuma belum setiap apa-apa orang yang sudah percaya kepadanya tidak binasa. Jadi tuntunan Sang Pencipta itu percaya kepada yang diutus supaya manusia itu terselamatkan. Jadi itu loh pembandingnya. Kalau kau tidak percaya, bagaimana kau dikatakan selamat?
Dan harus orang-orang yang betul-betul pakar teologi yang mempelajari tentang ketuhanan dan filsafat. Kalau kita umat awam seperti ini, yang secara universal aja, yang umum, tidak perlu terlalu menukik sampai ke dalam kapan, di mana, siapa yang ini dan ini segala macam. Itu saya tidak. Yang penting Yesus mengatakan bahwa tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta. Itu. Bapak terlalu menjauh. Kalau mungkin Bapak sudah belajar teologi atau S2 teologi, tidak menjadi persoalan, itu hak Bapak, itu Bapak. Tapi saya mau berkatakan bahwa di dalam Katolik itu memang penuh kasih, dalam Kristen. Ya, jadi minta maaf karena Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa disebut Tuhan? Itu ada historisnya. Ya. Nah, yang menuhankan Yesus itu Pak dari ajaran Paulus yang saya sebutkan tadi, Roma 10 ayat 9, Roma 14 ayat 9 juga. Ya, di sana Paulus berkata, tetapi saya tidak begitu masuk dengan surat Paulus karena Paulus adalah manusia biasa. Dia bukan Tuhan dan bukan juga dia utusan Tuhan. Nah, begini Pak Flory. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, begini Pak Flory, bagaimana pendapat Anda mengenai Yesus? Yesus berfirman di Matius 7 ayat 21 bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jawab Yesus kepada mereka, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pertanyaanku Pak Pastor, yang menuhankan Yesus adalah kita dan yang mengusir setan dalam nama Yesus adalah kita, bukan Muslim atau agama lain. Lalu mengapa Yesus mengatakan, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan? Ini menarik ini sebenarnya. Ya, menarik. Berarti bukan karena kita menuhankan Yesus masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Berarti sia-sia dong Pak Flory kita memuji dan memuliakan nama Yesus. Coba Pak Flory terangkan kepada saya bagaimana ini. Karena sudah banyak pendeta tidak bisa menerangkan dengan baik kepada saya. Coba Pak Flory. Sorry Pak De, saya tidak bisa layani Bapak karena jadinya mengadu. Lebih baik saya diskusi dengan Pak Ustadz karena yang punya komal ini Pak Yusuf, Ustadz Yusuf. Kalau saya ladeni, saya tidak. Iya, ini Pak Yusuf ini sudah pendeta dan Ustadz lagi pula dia. Udah mantap ini Pak Yusuf ini. Saya katakan tidak ketika tidak. Katakan ya jika tidak. Ya. Oke. Saya senang Bapak mengatakan tidak bisa. Saya senang. Inilah yang bisa ya. Oke, silakan naik lagi teman-teman. Yang tadi siapa namanya? Si Brekele itu. Ajukan permintaan lagi kembali. Silakan.
Ya setiap jam begini itu Starlink gangguan di sini. Makasih Bang Arif. Silakan yang namanya siapa tadi tuh? Naik lagi. Ini jaringan saya jam-jam segini pasti ada saja gangguan. Sorry ya teman-teman. Di tap-tap layar lagi, kita tunggu lagi mereka hadir. Si pisau tumpul tadi, si idiot. Silakan di tap-tap layarnya supaya mereka kembali lagi ke sini. Ya teman-teman ya. Lagi seru-serunya padahal tiba-tiba si Brokokok berhenti total. Inilah resikonya di gunung teman-teman. Tapi anehnya jam segini kayak sudah terjadwal gitu. Sore juga, sore dan jam segini tuh. Ya. Halo. Halo Bang Juma. Halo. Ada tema baru. Gimana kabarnya abangku? Sehat? Sehat. Sehat. Hakim adil. Terus? Ya kamu semuanya akan diusir. Dan apa? Narasi baru lagi dia, Bah. Diusir ke neraka kau itu. Yesusnya dulu selesaikan. Ya kan kalian juga dicuci dulu di neraka. Gimana sih? Kok jadinya kami yang urusin? Yesus sebagai hakim adil. Nah, menurut Yesus, ketika dia jadi hakim, apa keputusannya terhadap orang-orang yang menuhankan dirinya? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Kepadaku telah diberi kuasa. Giliran orang ngejawab kok dia nyerocos. Dia juga. Padaku telah diberi kuasa untuk menghakimi Oten. Itu tidak salah. Ditanya masalah penghakiman, kepadaku telah diberi kuasa. Longor. Silakan teman-teman non-muslim. Yang tadi siapa namanya? Mayor, silakan ajukan permintaan lagi. Naik ke sini lagi silakan. Ayo. Ayo teman-teman, silakan naik membahas terkait dengan Yesus yang kalian sembah itu hakim adil. Silakan. Di tap-tap layarnya teman-teman, biar sampai kembali kepada mereka yang menyembah sang hakim. Denganku kayak gitu ya teman-teman ya. Silakan
Silakan teman-teman. Ada saudara Daniel di bawah, silakan. Ada pula teman-teman tadi itu ya, diskusi sama Daniel sibuk KTP. Orang dia sedang ngaku Kristen, dan cara dia menyajikan materinya masa nggak percaya dia Kristen. Udah jelas-jelas itu cara dia memberikan terkait dengan ketuhanan Yesus, itu udah jelas Kristen. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Suma. Katolik Protestan Bang. Ini aja cuma mau ucapkan ini panjang umur sehat selalu Bang Suma. Oke, makasih. Makin tuh mantan di Sulawesi Bang Suma. Terima kasih Bang. Singkam aja ki Bang Suma Bang. Oh, kodong. Selamat ki pale. Moderator tawa sakti mentong. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan lagi. Jangan malu-malu. Ayo, ayo. 1, 2, 3, naik. Ayo teman-teman. Kalian ditolong sama jaringan tadi. Tapi herannya YouTube-nya nggak terputus. Biasanya tidak separah itu udah putus duluan. Ini tadi enggak teman-teman. Ada apa ya? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Semangat malam bosku. Kok diam-diam baik? Direpetin mertua ya? Halo. Kok diam-diam? Oke, baik. Belum naik lagi teman-teman. Naik lagi. Sudah Muse. Buka Halo. kameranya. Buka kamera. Ya, saya buka. Nah, sebentar. Ya, saya mau Buka kamera cepat. saya mau baptis orang. Alhamdulillah, sudah banyak yang ikut saya. Ya, silakan aja. Buka kameranya. Ya, Silakan. sebentar dulu sabar. Buka baju ini, nanti kau nafsu pula sama aku. Dari tadi pagi ke baju terus. Sabar terus. Sabar dulu. Kau kalau nggak mau, kau lama-lama udah gila kau. Itu kan cepat tembak dari moderator. Jagoan kau kan. Nah, digigit kau. Makanya kalau mau naik diskusi itu ya persiapkan diri dong. Aku malam ini mau diskusi. Di mana kau semua? Nah, gitulah. Kau sudah naik di Komang masih begitu gayamu. Ayo, silakan ajukan permintaan, silakan. Lihat layar teman-teman sekalian. Ya, absen juga sekalian absen ya. Biar semakin rame yang hadir open-opennya teman-teman.
Nur Alim Gigidono. Oke. Silakan. Semangat malam. Semangat malam. Halo teman-teman. Halo malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana? Silakan teman-teman sekalian ajukan permintaan. Halo, halo. Halo. Kenapa diam-diam? Kenapa diam-diam, woi? Gak udah dibawa ya. Hah? Halo, semangat malam. Halo, Bang. Halo juga. Besok, Bang. Silakan, silakan. Oh, kok dong. Saya lagi nih. Ayo, non-muslim ajukan permintaan. Jangan takut kayak gitulah. Saya lah. Belajar trik sama si pengacara blog on tadi. Gimana caranya menutupi kelemahan? Tidak tahuan. Makan kitabnya sendiri. Triknya dia baca dulu katanya. Baca. Yunus 244. Aku baca dulu ya kata dia. Baca. Tahuan nggak paham Bible. Halo, selamat malam. Halo. Kau udah dapat yang seimbang, kau langsung kau turunkan monyet kau. Seimbang apanya? Kau nggak malu? Kau yang bicara besar-besar suara aja kau. Kau tidak malu. Kau bilang imbang, kau tadi si mata pisau langsung kau turunkan. Anjing kau. Dia seimbang sama aku. Gak salah itu. Hah? Gak salah itu. Katanya Yohanes 12:44-50. Apa katanya? Itu masalah apa? Penghakiman pada saat pertama datang. Itu gue bilang seimbang. Dia nggak tahu data. Dia baru mau baca. Kau itu cuma besar-besar suara aja kau. Tidak ada terus. Seimbangnya besar. Ya seimbang. Aneh. Cuman modal kacamata doang. Nyerang pribadi doang. Cuman itu bisanya dibilang seimbang. Masih hebat Edis itu sedikit. Daripada dia. Sedangkan Edis aja anak muridku. Lagi dia. Aneh aja kau. Halo, semangat malam. Semua malam. Ya, buka kerema. Hah? Buka kerema. Wow. Apa? Buka kameranya. Mau berdiskusi. Halo, Bung. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan. Ibu Katolik, Bang. Silakan buka kameranya, Bang. Aduh, Bang. Bang, aku dikawal gelap sudah, Bang. Aku turun aja, Bang, kalau gitu. Oke, makasih. Halo, siapa ini nama ini? Siap. Halo, Yata. Buka kameranya. Enggak terbuka nih. Belum. Belum terbuka nih. Belum. Ya belum. Ya bukalah. Nah, udah belum ini.
Jangan-jangan gurunya mata pisau ini. Hah? Jangan-jangan gurunya mata pisau. Aku kapan di episode? Idiot juga aku dengar. Halo, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Yata. Apa gini? Apa? Buka kameranya. Udah tutup ini mah. Apa orang ini? Buka kameramu, kamu diskusi. Gitu. Ayo, teman-teman non-muslim. Ajukan permintaan lagi yuk. Yuk, teman-teman. Ajukan permintaan. Gak usah takut. Nah, gitu dong. Murah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haleluya. Halilintar. Bang, aku mau bertanya, boleh kak? Katolik Protestan. Protestan bang. Buka kameranya. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kontol. Assalamualaikum Bang Tua. Deh. Iya. Semangat malam Bang. Selamat Katolik malam. Saya cuma Protestan. Pak. Islam alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya, makasih Bang, makasih. Sudah tahu Islam kok lain pula. Udah gitu merasa kayak Islam katanya iya. Oleh Islam yang naik itu yang non Muslim. Jangan pula saudara yang naik. Daniel tadi udah nggak ada lagi di bawah teman-teman. Daniel nggak ada. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Iya, Katolik Protestan. Nggak paham aja sama yang muslim ini. Bahasa Indonesia bisa nggak? Jangan naik. Makasih bang. Oke. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat. Halo. Iya, Katolik Protestan. Katolik Protestan, Bang. Halo. Iya, halo. Malam bang. Malam juga. Boleh buka kamera, silakan. Saya Katolik. Iya, buka kameranya, silakan. Buka kamera, silakan. Hostnya buka dulu dong. Jangan naik. Hostnya juga buka, maskernya buka. Maksud saya begini bang, biar adil. Abang juga maskernya dibuka.
Nggak perlu. Saudara Yata. Sama juga nggak perlu. Ya sudah, kalau begitu di bawah. Ribet kali hidupmu. Nah. Memang begitu kau, Jose. Memang babi kau. Hah? Memang babi kau. Kenapa kau terus hanya di kemain? Ngomong apa? Woi. Kau ngomong apa? Aduh, memang di sini kau abang host. Memang apa itu? Mabuk. Mabuk. Jijik. Kau lagi mabuk. Kau lagi mabuk. Jijik kan. Gimana bu jijik dia? Jijik terhadap diri sendiri. Mana dong? Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, silakan. Silakan ajukan permintaan. Halo. Halo. Katolik. Halo, Pak. Protestan. Halo juga. Kan bukan mas, saya muslim bang. Oh, keren. Iya bang. Salam dari Sulut. Oh. Kena peringatan langsung. Langsung dari pusatnya yang ini turunkan. Silakan ajukan permintaan teman-teman non-muslim. Bahasan kita masih sama terkait dengan hakim adil. Yesus menghakimi saudara kita Kristen. Halo. Semangat malam. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Tidak bang. Saya Islam. Tapi saya ini sudah pernah berapa kali debat dengan Edis kan. Dan saya juga pernah Kristen punah. Dia lihat tadi siapa itu namanya? Bisa tumpul. Wah, arah diskusi ini udah ketahuan nih. Udah ketahuan. Bahwasanya si Blok Kodok hanya bisa membaca lalu memelintir dari kitabnya sendiri. Halo Dinda. Assalamualaikum. Aku tadi ada yang typing di bawah. Naik aja tadi yang info gereja dijual katanya. Naik aja bang. Aku udah undang tadi dia. Iya. Siapa namanya Dinda? Nggak pakai nama dia karena nggak ada namanya. Naik aja bang. Abang apa aja bang? Silakan. Silakan bang. Tadi yang typing ada info gereja dijual naik ya teman-teman. Siapa tadi itu? Ya gitu aja kan dah. Biar diberi notis biar dia naik. Oke Dinda, makasih ya. Oke ya kena. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara. Tadi yang mau ada informasi tentang gereja mau dijual segera naik. Silakan. Jangan malu-malu. Silakan naik. Kita bahas terkait tema ini. Yesus Hakim Adil. Ketika Yesus Hakim Adil, Kristen dihakimi berdasarkan perbuatan Kristen.
Menyembah Yesus. Bukan malu-malu, bukan. Jibabi. Kenapa kau? What? Kenapa? Memang kau Islam ini tu coba lah. Jibabi. Halo. Kenapa? Halo Bang Umar. Halo. Halo Bang Umar. मारो 1 से डावर यार 10 एक शॉट मार दो 10 एक फूल मारो यार 10 फूल मारो Halo bang, Buka kamera. ibu kamera bang, buka. Kau mabuk ya? Belum mabuk ya? Belum mabuk, baru 1 botol. Belum mabuk. Cuma sama abang ini di mana? Kenapa? Memang kau di sini bang. Kenapa? Kenapa? Memang harus kau itu. Kenapa marah-marah? Tidak marah-marah lah, itu marah-marah. Agamanya apa? Katolik? Karena ini Pentakosta ini. Pantekosta? Sering baca Bible? Nah, Sering ke gereja? sering. Bikin apa di sana? Hebat solo. Bikin apa di gereja? Di gereja bikin apa? Tahu aku itu bang. Kau itu sakit atau apa kau ini? Kamu sakit? Iya sakit. Mau didoakan apa? Panjang umur atau cepat mati? Didoakanlah pasal umur. Supaya panjangkan umurmu. Bismillah. Hey. Bismillah. Ar-Rahim. Mau didoakan atau apa ini? Ya, dengarkan saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ya, iya. Ar-Rahim. Coba ke primer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah iya. Pergi coba ke primer dan benar-benar. Ar-Rahmanir Rahim. Mas ya. Malik Yaumiddin. Kiamah maftu kiamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma pergi primer dan nawatakan dulu mo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Memang kiaman itu memang seluruh itu memang lepas itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anjing.
Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oh, Sembuhkanlah saudaraku ini, Yata, dari penyakitnya. ya iya tuh benar. Kelaminnya sudah 4 tahun tidak pernah berdiri ya Tuhan. Memang gue cakap belum madan ya, saya kata. Saudara sakit apa? Ya ya, sakit perut. Sakit perut. Kenapa bisa? Banyak-banyak ini lagi tahu itu kan. Kacau kau ini ah. Tusong yang tasnya Nauri so. Di mana ini posisi? Lagi di rumah nih mau. Ya, di kota mana? Di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya besar. Nggak pergi sekolah? Belum bang, belum. Nggak sekolah lagi? Belum. Besok? Hah? Besok nggak sekolah? Ayo sekolah ini mah. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah, makasih. Halo, semangat malam. Yata. Keluarkan itu lah, harus suruh ke bang itu ya kan? Yata. Memang babi kau. Sudah makan babi hari ini? Udah makan babi ini. Makan anjing sudah? Udah. Makan kucing? Udah. Makan tikus? Udah. Makan orang? Belum. Kalau tikus? Udah. Biawak? Memang babi kau. Halo, assalamualaikum. Kalau mau maki sembuh dia. Sudah makan kucing? Jangan sana di sini bang. Waalaikumsalam. Sudah makan kucing? Itu di bawah itu bang. Siapa? Sudah makan kucing hari ini? Udah. Makan biawak? Udah. Makan orang? Jangan dimakan orang loh. Oh, gak boleh makan orang. Kalau makan kecoa sudah? Udah semua. Wih. Dia orang Nias. Bang Nias. Iya. Dari lagi logat-logat bahasanya tuh. Oh gitu. Iya. Sakit kayaknya beliau ini. Sakit dia ini. Si Yata ini sakit. Yata. Sudah mandi? Dari dulu. Sudah 2 tahun tidak mandi? Memang di sini kau itu bang. Memang tidak ada mulu begitu. Wajib. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu apa bang? Masih. Yata. Yata. Namanya Yata. Suka makan kucing katanya.
Kamu tuh sudah mau mati tapi nggak mau tobat. Orang Yes itu bang, bahasanya banyak putus. Mending tobat aja. Aku tanya sama Mbak Hussein, alhamdulillah apa itu? Alhamdulillah. Tanya mending login. Si Yata ini orang Nias dia ini, bahasanya kotor-kotor dari tadi nih. Maki-maki orang. Iya, kesal kali. Iya tak? Kau sudah bersunat? Kabur dia. Oh, assalamualaikum Bang Sumba, izin bertanya Bang, boleh? Iya, gimana? Bang, Halo, semangat malam. selamat malam Bang Juma, mau nanya Bang Juma. Dari Katolik Protestan Abang. Alhamdulillah Islam. Cuman mau nanya Bang Juma. Ada yang mau ditanya ini Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Abang pernah lab sama yang Yahudi itu ya? Yang mana itu yang kemarin itu? Ada Bang kemarin Billy. pernah. Yang sama Bang itu ya? Kenapa nggak sama lab sama dia lagi biar bisa dibantah lagi sama orang Kristen ini? Biasanya dia langsung naik ke sini kalau beliau ada. Teman-teman Oten sudah habis di Indonesia nih kayaknya. Yang tinggal longornya aja. Kayak ini longor ini. Bang, jangan kedua Kamu sudah sunat? Abangnya udah disunat. Kalau Yata sudah? Di sini udah siap. Cuma abangnya utanya sama orang ini udah disunat. Kalau saya sudah. Kalau kamu? Wah, ya udah lah. Apanya? Bijinya dipotong? Memang ngeri kau ini. Di mana kamu memang? Pancak tanji. Tidak perlu kau ketawa-ketawa itu bang. Memang kami di sini memang babi aji babi. Ya, kamu di bukan baru ya. Kamu di bukan baru di Salim ya. Waalaikumsalam. Mana itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja Bang Juma ya. Apa ya ta? Iya bang. Kamu sudah jadi buruan orang Pekanbaru itu ya ta? Apa kabar Bang Juma? Baik. Memang kamu di situ bang. Memang kaya. Sehat. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Bertanya Bang, itu yang di atas Yata itu bagaimana itu orang? Gangguan jiwa, suka makan tikus katanya. Mohon izin itu diturunkan saja Bang Juma. Gak jelas. Oke. Terus ada lagi? Oke, terima kasih Bang Juma. Oke. Sama-sama bang. Proteinnya sudah langka teman-teman. Giliran yang datang itu longor, modal longor. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Muslim aku Bang. Iya. Terus? Enggak, nyimak aja tadi. Oh iya, makasih. Makasih bang. Halo. Halo. Raja Langit. Iya, dari tadi kok susah amat lo turun-turun sendiri ya Bang ya? Iya, ada yang ingin disampaikan? Iya.
Itu aja bang, tadi saya ini dari Muslim bang. Itu cuma mau itu aja, itu suruh orang itu turun aja nggak penting bang. Yata-yata itu loh. Oke. Gak masalah bang. Muncul lagi. Kok gitu? Begini bang. Lagi. Naik lagi. Bisa. Kenapa naik lagi bang? Ya halo saudara Yopi. Iya bang, semangat malam. Malam. Iya Katolik. bang. Oke bang. Katolik ya? Iya bang. Buka kameranya silakan. Karuan. Kamera bang. Siap. Ini mau tanya bang. Silakan buka kamera dulu bang. Mau tanya ini bang. Iya, buka kamera dulu. Sama seperti saudara Yata yang jelek ini. Udah bang? Ya, oke. Silakan. Ini aku heran juga ya bang, bukan aku berlawanan dengan agama Kristen gitu bang. Iya. Kenapa Tuhan itu kok bisa menebus dosa bang? Itu pertanyaannya bang. Sebenarnya kalau Tuhan nebus dosa berarti sapi, kambing, lembu yang nebus dosa-dosa orang Yahudi itu Tuhan juga harusnya. Karena Tuhan itu tidak nebus dosa, Tuhan itu mengampuni dosa. Nah itulah bang salah pemahaman itu bang. Jadi ya Iya, salah. Ya saya banyak bingung juga mana yang benar gitu ya bang ya. Iya mana yang benar kan itu. Yang satu mengampuni dosa, yang satu menebus dosa gitu. Nah, jadi bingung juga. Gitu bang maksudnya bang. Iya. Abang masih rajin ke gereja? Kalau ke gereja aku nggak pernah bang. Baca Bible? Nggak pernah juga bang. Cuman kan aku itu bingung aja gitu bang. Ya bingung aja dengan agama itu. Kok Tuhan bisa menebus dosa kan gitu bang. Agamanya yang lagi bang. Abang ini agamanya apa? Iya agamanya Katolik bang. Katolik udah pernah baca Bible? Iya enggak pernah bang. Istilahnya ini karena orang tua itu Nasrani, ikutan Nasrani aja gitu bang. KTP-nya abang ini apa? Itu Katolik bang. Jadi aku itu banyak bingung dengan agama Kristen ini bang gitu sebenarnya. Banyak tanya host ini gimana Kristen mana hostnya. Banyak bingung gitu. Banyak yang apa gitu bang, yang menyalahkan akal gitu agama Kristen itu bang. Nah itu makanya saya bertanya sama host gitu. Ya tapi saya jadi rada aneh kalau abang nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Bible. Mana ada Katolik nggak pernah baca Bible? Iya karena saya kan agamanya keturunan gitu bang. Bukan kemauan saya sendiri gitu. Nah jadi saya mencari yang benar, mana yang benarnya gitu bang. Nah jadi saya banyak bingung juga gitu. Banyak bingungnya sama kok Tuhan kok bisa mati tergantung gitu, digantung gitu kan, sebelum mati disiksa pula kan gitu. Nah gitu bang, di situ bingung saya bang gitu. Nah jadi gimana kebenarannya yang sebenarnya gitu bang? Kebenaran itu ya menurut Yesus hidup kekal, mengenal Bapa, Yesusnya Temu Yesus bang. sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus sebagai utusan.
Itu marah Oh, itu gitu ya. penyembahnya dia tuh. Ya, Jangan sesuai Yesus bang. Dan Yesus ini positif biasa. utusan Tuhan dia. Satu Tuhan kah itu bang? Yesus itu sebenarnya bang? Hamba-hamba. Oh berarti hamba bukan Tuhan ya bang? Kayak persis kayak kita gini bang? Iya, kita hamba. Yesus juga hamba. Oh iya. Iya. Oh berarti itu kebenaran yang sebenarnya itu bang? Iya. Betul. Ya kan itu bang. Nggak perlu kita pertanyakan. Mas, Bang, jangan sebenarnya. salahnya agama Kristen ini gini bang, saya bingung. Tanya ke pendeta yang tuh ini lain jawabnya, yang satu ini lain pula jawabnya gitu bang. Nggak pernah sinkron gitu. Iya. Mungkin Halo, mereka Bang Hos? baca Bible yang berbeda kali ya. Iya serius bang Hos. Ditanya nah itu ditanya yang satu lain jawabnya, ditanya yang satu lagi lain jawabnya. Gitu bang Hos. Itu makanya Jadi kita kita bilang bingung gitu. mungkin dia baca Bible yang berbeda. Oh gitu ya bang ya. Emangnya Bible itu berapa macam bang? Banyak, tergantung versi terjemahannya. Banyak. Oh. Berarti Bible itu nggak ori kitabnya bang? Kalau orinya itu kan pakai bahasa Yunani. Oh gitu ya bang. Berarti yang bahasa Indonesia kita ini mana itu bang? Itu terjemahan kan. Terjemahan dan juga merupakan salinan dari terjemahan yang lebih tua. Gitu. Oh iya bang. Berarti itu salah atau benar itu bang yang terjemahan ini bang? Ya kita tidak bisa mengatakan benar karena tidak sesuai dengan, tidak ada kemudian original teksnya. Dan kalaupun ada original teksnya kita tidak bisa tahu ini dari Yesus atau gimana. Gitu. Nggak ada legitimasinya gitu ya bang ya? Nggak ada. Oh, iya bang. Nanti ya saya banyak belajar lah dari abang gitu. Oke. Itu bang. Masalahnya emang saya awam benar ini bang. Oke, thank you. Oke bang, makasih banyak bang. Makasih. Mudah-mudahan saya dapat. Oke bang. Izin turun ya bang. Siap, Ya, Bang. Saudara Yopi.